Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak bunda yang soleh dan soleha. Hari ini memasuki pembelajaran matematika di tema yang baru ya, yaitu tema 2. Nah, matematika di tema 2 ada bahasan tentang apa nih? Ya, kemarin kan kalian sudah belajar ya tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian di tema 1. Sekarang di tema 2 ada pembahasan baru untuk kalian, yaitu Bunda akan membahas tentang sifat komutatif pada operasi hitung. Nah, ada yang tahu tidak apa itu sifat komutatif? Coba Bunda tanya kepada kalian kalau yang udah baca. Nah, sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran tempat pada suatu bilangan. Nah, bilangan tersebut hanya berlaku pada perkalian dan penjumlahan saja. Nah, jika bertukar tempat, ya misalnya A ditambah B sama dengan C. Nah, A dan B-nya itu jika bertukar tempat menjadi B ditambah A sama dengan C, nah hasilnya itu harus sama. Nah, jika menghasilkan hasil yang sama ketika bertukar tempat, itu merupakan sifat komutatif. Nah, sifat komutatif itu hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja. Kenapa Bun hanya penjumlahan dan perkalian saja? Coba nanti kalian mencoba menghitung ya. Apakah ketika perkalian dua bilangan kalian jumlahkan, atau misalnya penjumlahan dua bilangan kalian jumlahkan dan ditukar posisi tempatnya, pasti akan menghasilkan jumlah yang sama walaupun tempatnya ditukar. Sedangkan jika pengurangan dan pembagian itu bukan sifat komutatif, karena jika bertukar tempat, pembagian atau pengurangan itu hasilnya akan berbeda. Jadi sifat komutatif itu hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja. Nah, sekarang kalian siapkan ya alat tulisnya, catatan, buku tematik tema 2, dan alat tulisnya. Bunda akan menerangkan bagaimana sifat komutatif atau pertukaran tempat pada perkalian dan penjumlahan. Yuk, mari. Siap ya, kita belajar tentang sifat komutatif pada penjumlahan dan perkalian. Di sini Bunda akan mencontohkan terlebih dahulu sebelum nanti di akhir Bunda memberikan latihan untuk kalian ya. Nah, yang pertama Bunda akan mengaplikasikan contoh sifat komutatif pada penjumlahan atau pada operasi hitung penjumlahan. Bagaimana Bun sifat komutatif yang tadi Bunda jelaskan itu? Nah, kita lihat ya sama-sama. Di sini sifat komutatif ya, sifat pertukaran. Misalnya A ditambah B sama dengan C. Nah, jika bertukar tempat itu yang ini bilangannya ya, yang bilangan penjumlahannya, A dan B-nya yang bertukar tempat. Nah, di sini berarti jika bertukar tempat B ditambah A, jika nanti hasilnya dijumlahkan akan sama dengan yang di atas, hasilnya akan C. Nah, Bunda aplikasikan ke dalam bilangan angka biar kalian lebih mengerti. Di sini Bunda punya angkanya ya. Misalnya di sini 12. Nah, ditambah 15. Ya, betul? Hasilnya adalah berapa 12 ditambah 15? 27. Selesai? Nah, jika ditukar tempat yang awal dan yang belakang, bagaimana Bun bertukar tempatnya? Berarti 15. Nah, ini 15-nya jadi di depan, asalnya kan di yang kedua. Ditambah bertukar tempat dengan yang di depan. 12. Hasilnya berapa? 15 tambah 12. Hasilnya juga sama, 27. Nah, ini yang dimaksud sifat komutatif pada penjumlahan. Apapun yang bertukar tempat, jika penjumlahan hasilnya mereka keduanya akan sama. Nah, ini ya untuk penjumlahan. Bunda sudah aplikasikan ya contoh sifat komutatif pada penjumlahan. Mudah-mudahan kalian bisa ya. Dan sekarang Bunda akan aplikasikan sifat komutatif pada perkalian, sama saja seperti penjumlahan, hanya di sini pada perkalian. Nih, seperti ini ya.
A dikali B, ya, bilangan A dikali bilangan B, nanti hasilnya akan C. Jika bertukar tempat A dan B-nya, jadi seperti ini. B bertukar tempat dengan A, berarti B dikali A, hasilnya juga nanti akan C. Nah, seperti ini ya. Sekarang Bunda aplikasikan ke bilangan angka supaya kalian lebih mengerti. Lihat, Bunda punya angka di sini misalnya 8 dikali 10 sama dengan berapa 8 dikali 10? 80. Jika bertukar tempat 8 dengan 10-nya, berarti 10-nya di depan dikali 8-nya di setelah tanda kali. Nih, seperti ini kan bertukar tempat ya, asalnya 8-nya yang di depan. Ketika sudah bertukar tempat, jadi 8-nya yang di belakang. 8 dikali 10 sama dengan 80. Bertukar tempat menjadi 10 dikali 8. Berapa 10 dikali 8? 80. Coba ketika bertukar tempat pada perkalian, hasilnya tetap sama tidak? Sama kan? Nah, ini yang dimaksud sifat komutatif pada penjumlahan dan perkalian. Ingat, sifat komutatif itu tidak bisa dipergunakan pada pengurangan dan pembagian karena hasilnya nanti akan berbeda ketika mereka bertukar tempat. Bunda harapkan kalian paham ya video yang Bunda jelaskan mengenai sifat komutatif. Di akhir video, Bunda akan kirimkan atau Bunda akan sisipkan tugas untuk kalian sebagai nilai hari ini ya, nilai tugas hari ini. Jangan lupa kalian kerjakan dengan tulisan yang rapi dan dikerjakan dengan teliti. Selalu jaga kesehatan di rumah, tetap semangat dan semoga kita cepat berjumpa di sekolah kita tercinta. Nah, mudah-mudahan kalian bisa ya mengerjakan tentang pembahasan matematika kita kali ini. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.